Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 7 ya. Sekarang saya berliputan di Masjid Jami Al-Ikhlas. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لكم بقوة واذكروا بقي لعلكم تتقون ثم توليتم من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayati wasma'anas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana zat Allah yang telah memberikan berbagai macam atas nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar di antara sekian nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampailah kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan hadirin, kita semuanya dijadikannya umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah. Khatib berwasiat khusus bagi khatib, umum bagi hadirin sidang ahli Jum'ah. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi atas segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bimtisari awamillah wa tidabun nawahi. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin hadirin yang melaksanakan ibadah salat Jumat ini bukti nyata Allah tanamkan ke dalam jiwanya masing-masing keimanan. Untuk itu bukti nyata hadirin semua dapat melangkahkan dua kaki dari rumahnya masing-masing menuju masjid dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan perintah ibadah Jumat. Mudah-mudahan hadirin ibadah sekarang ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang menasihati di jalan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang menasihati menepi kesabaran. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, asbabun nuzul ayat ini. Dulu bangsa Arab ketika waktu asar, mereka sibuk dengan hal dunia, menghitung perniagaannya antara untung dan rugi, tanpa mempedulikan ketauhidan, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, apa hikmahnya untuk kita ayat ini hadirin? Menurut para alim ulama, pendapat umum hadirin, Allah menegaskan saking pentingnya waktu untuk kita, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak rugi. Seandainya hadirin seseorang rugi, tidak memenuhi hak-hak waktu, hak-hak di dalam waktu untuk beribadah, beramal, bertauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya hadirin mereka yang dikategorikan rugi, baik itu dunia maupun akhirat. Rugi dunia hadirin, hatinya merasa sempit, bingung, serba salah untuk memenuhi suatu kehidupan. Apalagi hadirin rugi di akhirat, niscaya siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang Jum'ah rahimahullah, di sini ada 4 momentum
yang dikategorikan yang akan mendapatkan keuntungan, artinya tidak akan rugi baik itu dunia maupun akhirat. Yang Allah katakan yang pertama, aman, orang-orang yang beriman. Niscaya hadirin, orang-orang yang beriman tidak akan rugi. Al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Imannya diketahui oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan oleh anggota perbuatan. Niscaya hadirin, orang yang beriman, hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat berikutnya, yang tidak akan rugi artinya akan untung, baik itu dunia maupun akhirat, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh. Hal contoh hadirin, kami yakin sekali, ini bukti nyata hadirin, melakukan amal soleh, ditanamkan jiwanya oleh Allah, ada keimanan, sehingga hadirin semua dapat menghadiri untuk melaksanakan panggilan Allah. Karena seruan Jumat kita ketahui diawali ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, untuk bersegera melaksanakan ibadah Jumat. Ini bukti nyata hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Jagalah nur keimanan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih-lebih untuk menguatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menasihati untuk kebenaran. Hadirin, mulai dari pribadi, dari keluarga, tetangga, dan seterusnya, terutama dari lingkungan keluarga. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Untuk itu hadirin, mari kita didik keluarga kita, istri kita, anak kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majelis ilmu, supaya kita selamat bertemu. Pasti yakin kita semua berharap, kita yakin hadirin, suatu saat akan meninggalkan alam dunia ini. Tetapi kita punya keyakinan, punya keinginan, ingin dikumpulkannya kembali di akhirat dengan keluarga kita. Kita berharap tentunya hadirin, kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menahan siksa neraka. Tetapi hadirin, kita juga memohon kepada Allah ampunan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merasa manusia yang berdosa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong termasuk orang-orang yang tidak rugi, artinya orang-orang yang mendapat keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir hadirin, menasihati, menepi kesabaran. Tentunya hadirin, menuju kesabaran kita perlu keimanan. Dari poin yang kedua, ketiga, keempat, intinya adalah iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali hadirin, kita memohon, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus diistiqomahkan, iman ditanamkan di dalam jiwa diri kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu ala udwana ila ala dhalimin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas-salah, hayya 'alas-falah, qamatis salah, qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, La ilaha illallah.